Halo teman-teman, selamat datang di Opinia Channel. Di video sebelumnya, kita telah membahas sejarah awal munculnya e-commerce. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang dampak e-commerce terhadap sistem ekonomi. Apa saja yang terjadi dalam dunia ekonomi dengan hadirnya e-commerce? Kami menanti masukan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Kamu juga bisa mendownload aplikasi Opinia melalui Play Store. Hampir semua orang di zaman sekarang sangat akrab dengan transaksi jual beli secara online. Rasanya hanya sedikit saja yang belum tersentuh e-commerce yang memang menawarkan berbagai kemudahan. Kita hanya tinggal membuka ponsel, memilih produk, mentransfer sejumlah uang, dan duduk manis menunggu barang datang. Lalu, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih dampak yang ditimbulkan e-commerce terhadap sistem ekonomi secara luas? Episode kali ini kita akan mengupas beberapa dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh e-commerce. Kita akan mulai dengan dampak positif dulu ya. Mari kita bahas. Pertama, membantu pertumbuhan ekonomi nasional. E-commerce telah berdampak besar pada ekonomi nasional karena cepatnya ia tumbuh. Bank Indonesia mencatat sepanjang tahun 2022, transaksi e-commerce di Indonesia telah mencapai 476,3 triliun dengan volume 3,48 juta transaksi. Ini bisa dipahami sebab secara keseluruhan jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 212,9 juta jiwa di tahun yang sama, atau setara dengan 77% dari keseluruhan populasi. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 1 April 2022, bahwa transaksi e-commerce telah memberi kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia, di mana pada 2021 nilainya mencapai 53 miliar US dollar. Jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai 104 miliar US dollar pada 2025 dengan level pertumbuhan 18%. Masa pandemi yang cukup lama mendorong pertumbuhan e-commerce lebih cepat lagi. Rata-rata orang tidak bisa keluar rumah, apalagi saat PPKM, sehingga transaksi e-commerce pun meningkat tajam. Pada sebuah laporan yang pernah dirilis pada Oktober 2020, Google, Temasek, Bain & Company, rata-rata orang menghabiskan 4,7 jam per hari untuk mengakses platform online shopping dari yang awalnya hanya 3,7 jam per hari. Karena itulah, sepanjang 2 tahun pandemi, terdapat kenaikan sebesar 33,2% dari transaksi di 2020 sebesar 253 triliun rupiah. Peningkatan jumlah transaksi e-commerce juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam mendorong masyarakat Indonesia untuk menerima sistem digitalisasi. Ini diperkuat dengan bertambahnya digital banking dan sistem uang elektronik seperti e-money. Dari catatan Bank Indonesia, penggunaan uang elektronik mengalami peningkatan sebesar 34,28% dari tahun sebelumnya atau setara 399,6 triliun rupiah pada 2022. Kedua, penghematan pengeluaran bagi para pelaku bisnis. Perilaku masyarakat yang mulai menggandrungi belanja online ini juga membawa keuntungan bagi pelaku bisnis, sebab mereka bisa menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha. Artinya, ada kos yang bisa dikurangi dalam hal menyewa ruko, lapak, dan sejenisnya. Perniagaan ini juga bisa dilakukan tak hanya oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga para pelaku UMKM atau industri rumahan. Terdapat begitu banyak industri rumahan yang terbantu dengan sistem e-commerce, seperti pedagang kue dan kerajinan tangan atau aksesoris. Ketiga, membuka lahan pekerjaan baru. Tak hanya soal meningkatkan jumlah transaksi, e-commerce juga tercatat membantu pertumbuhan ekonomi dari sektor terbukanya lahan pekerjaan baru. Perusahaan ekspedisi atau logistik pengiriman barang termasuk jenis yang tumbuh begitu cepat seiring dengan maraknya e-commerce. Sampai dengan tahun 2022, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) menyebutkan adanya pertumbuhan bisnis logistik sebesar 30%. Selain itu juga, terdapat lahan pekerjaan baru di bidang pengepakan barang dan salesperson untuk jenis transaksi live commerce. Para pelaku bisnis harus siap mempekerjakan banyak pegawai untuk menyortir, mengepak, sampai mengirimkan barang ke perusahaan logistik. Dalam penyelenggaraan bisnisnya sendiri, karena mewabahnya live commerce, para seller juga mempekerjakan salesperson yang pandai bercuap-cuap menawarkan produk mereka secara langsung di lapak masing-masing. Mereka dengan lancar membicarakan spesifikasi produk yang mereka jual, melakukan uji coba produk secara langsung, dan menyapa konsumen hanya dari layar ponsel saja. Keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku bisnis. Banyak pelaku bisnis yang kemudian mengadopsi sistem e-commerce untuk meningkatkan kecepatan dalam memasarkan produk mereka.
Katalog elektronik dan mesin pencari menggunakan algoritma untuk menyesuaikan produk dengan data personal yang diberikan konsumen. Itulah mengapa iklan-iklan yang muncul di semua laman media sosial atau situs yang sering kita kunjungi biasanya menawarkan produk-produk yang memang sedang kita minati atau yang sedang kita cari. Para pelaku bisnis semakin dituntut untuk melakukan inovasi terus-menerus untuk bisa bersaing. Apa yang membedakan produk mereka dari barang lain dan membuatnya berkualitas, sekaligus memelihara hubungan atau engagement dengan konsumen yang akan membuat orang kembali dan kembali lagi untuk membeli. Kelima, menurunkan harga jual kepada pembeli. Alur ekonomi secara umum dimulai ketika produsen memproduksi barang, menyalurkan lewat jalur distribusi dan diterima konsumen. Sistem e-commerce memotong jalur distribusi karena produk bisa langsung dikirimkan oleh produsen kepada konsumen. Sama seperti penghematan di sektor lahan usaha atau lapak, hal ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis sebab mereka bisa langsung mendapatkan laba bersih tanpa harus memotongnya dengan kos distribusi. Untuk konsumen, ini pun menguntungkan karena harga jual produk relatif akan jauh lebih murah. Nah, selain dampak-dampak positif di atas, supaya lebih berimbang, sekarang kita bahas yuk apa saja dampak negatif dari e-commerce terhadap sistem ekonomi secara luas. Pertama, membunuh pelan-pelan usaha konvensional. Menurut survei yang dilakukan Nielsen Indonesia, sebanyak 56% konsumen beralih dari toko konvensional ke e-commerce. Tak hanya toko-toko kecil yang terdampak, tapi juga departemen store yang berada di mall. Masa pandemi yang merupakan berkah bagi para pelaku e-commerce justru menimbulkan dampak sebaliknya bagi banyak mall di Indonesia. Giant misalnya, pada Juli 2021 resmi menutup semua gerainya di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil oleh PT Hero Supermarket Tb selaku pengelola sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang harus berubah, terlebih terkait beralihnya konsumen Indonesia dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir ke e-commerce, sebuah fenomena yang juga terjadi di pasar global. Meskipun begitu, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Snapchat, penyedia data konsumen, masih ada 39 konsumen Indonesia yang memilih berbelanja ke toko konvensional seperti minimarket atau warung. Ini karena untuk segmen usia 45 tahun ke atas, rata-rata mereka masih memilih mendatangi toko untuk memilih barang dibandingkan menggunakan ponsel pintar untuk berbelanja. Namun tetap saja, bila dibandingkan masa-masa sebelumnya, bisnis konvensional mengalami penurunan yang sangat tajam. Kedua, aliran barang murah dari luar negeri yang mematikan produsen dalam negeri. Salah satu daya tarik yang ditawarkan oleh e-commerce adalah harga barang yang murah. Barang-barang murah ini merupakan produk impor dari negara lain. Peneliti Institute of Development of Economics and Finance, Wahyudi Askar menyebut porsi produk impor bisa mencapai 90%. Sebagian besarnya berasal dari Cina. Kondisi ini menyebabkan para pelaku bisnis lokal, terutama UMKM, dirugikan. Salah satu penyebab para produsen lokal sulit masuk ke pasar e-commerce adalah minimnya pengetahuan tentang bisnis transaksi elektronik. Banyak UMKM yang masih mengandalkan pasar konvensional. Pemerintah Indonesia mencoba memberikan solusi atas permasalahan ini dengan cara membuat imbauan bagi para pelaku bisnis e-commerce untuk mau menyesuaikan produk jual dengan produk lokal. Sedapat mungkin, barang-barang yang dijual berbeda dari yang dibuat oleh produsen lokal. Hal berikutnya yang dilakukan adalah penerapan biaya masuk sebesar 7,5% untuk barang impor dengan nilai di atas $75. Ketiga, mendorong perilaku konsumtif. Tentunya, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan e-commerce, semakin banyak orang yang tergiur untuk selalu berbelanja. Masyarakat kemudian terdorong untuk menjadi masyarakat konsumtif. Jika tak disikapi dengan bijak, perilaku konsumtif bisa menjerumuskan hidup seseorang. Kita sudah sering mendengar kabar bagaimana banyak orang terjebak jasa peminjaman uang secara online atau pinjol demi untuk memuaskan hasrat belanja mereka. Jika kamu termasuk orang yang mudah tergiur untuk berbelanja, mungkin sudah saatnya untukmu mulai menyusun skala prioritas dan mendisiplinkan diri untuk hanya membeli barang-barang yang penting saja. Nah, begitu deh ulasan kita mengenai e-commerce kali ini. Semoga kamu mendapatkan manfaat dari pembahasan ini ya. Mari kita tunggu, siapa tahu suatu hari kelak Opinia pun akan ikut merambah dunia e-commerce yang semarak. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.